Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal takum nafsum ma qaddamat liqad. Wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Amma ba'du. Alhamdulillah. Selamat pagi para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di pagi hari yang cerah ini. Tak lupa sholawat dan salam kita curahkan untuk Nabi Muhammad SAW yang telah melepaskan umat manusia daripada jurang kejahilian menuju ketaatan ataupun pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke para sedulur, jadi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah, Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Atau ya rotu sirk, atau ya rotu sirk, atau ya rotu sirk. Wa ma mina illa walakin Allah yudhibuhu bitawakul, yang artinya sebagai berikut. Tatayur itu adalah kesirikan, tatayur itu adalah kesirikan, tatayur itu adalah kesirikan. Wa ma mina illa, dan tak terkecuali setiap kita pasti pernah merasakan hal tersebut gitu kan, terlintas ya teman-teman, merasakan hal tersebut. Walakinallaha yudhibuhu bitawakul, tapi Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkannya, menghapusnya dengan tawakal atau berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman, mungkin teman-teman yang nonton video ini ada sebagian yang belum mengerti ya, sebetulnya apa sih yang dinamakan tatayur. Kok tatayur sampai kemudian dihubungkan gitu kan, diasosiasikan bahkan sederajat dengan kesirikan. Padahal kesirikan itu sendiri secara umum yang kita ngerti adalah menduakan Allah Subhanahu wa taala. Kita percaya ada ilah lain yang kemudian yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah bentuk kesirikan gitu kan. Tapi ternyata tatayur ini kok bisa kemudian disejajarkan dengan kesirikan. Nah, tatayur ini merupakan suatu istilah yang menurut Ibnul Qayyim rahimahullah, Syekhul Islam Ibnul Qayyim rahimahullah, bahwasanya tatayur ini adalah kita mempercayai, meyakini suatu pertanda yang kita dengar ataupun yang kita lihat gitu kan, yang kemudian akan membawa kesialan kepada kita, itu namanya tatayur. Jadi kayak teman-teman kemudian melihat, oh ini cecak nih, mau pergi ke suatu tempat, kemudian dalam bangun pagi jatuhan cicak, wah ini pertanda mau buruk nih, jadi saya urungkan aja deh, nggak jadi pergi gitu kan. Atau kemudian kita mau ngadain hajatan, kok tiba-tiba ada burung hantu atau burung gagak di sekitar rumah kita yang bersuara di malam hari, wah ini gitu, akan ada kesialan kalau kita lakukan, sebelumnya kita urungin aja deh gitu kan. Ini ada pertanda kurang baik, itu yang dinamakan tatayur. Jadi kita mempercayai, meyakini suatu kesialan akan menimpa kita karena pertanda dari suatu makhluk ciptaannya Allah, baik yang kita dengar ataupun yang kita lihat gitu kan. Dan di dalam hadis yang lain gitu kan, yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW juga menyatakan tentang tatayur ini sejajar ya dengan kesirikan gitu kan, yang bunyinya sebagai berikut hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Marodathu atau ya rotu hajati fakot asrok. Qalu ya Rasulullah ma kafarotu, qala ayakula ahaduhum Allahumma la khaira illa khairuka wa la tayra illa tayruka wa la ilaha khairuk, yang artinya sebagai berikut. Barang siapa marodatku atau ya rotu hajati fakot asrok, barang siapa mengurungkan atau membatalkan hajat ataupun niatnya karena toyaroh atau
karena tatayur, karena pertanda daripada suatu pertanda yang dia dengar atau dia lihat, faqad asyrok, maka sungguh orang tersebut telah syirik gitu kan. Kemudian para sahabat yang mendengar hal tersebut bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, maka kafarotu, terus gimana ini kita untuk membaca apa, kafarotnya apa gitu kan. Qala ayakula haduhum, maka berkatalah kalian, la Allahumma, ya Allah ya Tuhan kami, la ghaira illa ghairuka, tiada kebaikan selain daripada kebaikan darimu, wala tayra illa tayruka, dan tiada kesialan kecuali suatu kesialan yang sudah engkau tetapkan untuk kami, wala ilaha illa ghairuk, dan tiada ilah yang patut disembah kecuali engkau. Nah ini teman-teman, lagi-lagi di hadis ini disejajarkan seseorang yang batalkan mengurungkan niatnya karena tatayur gitu kan, dikatakan faqad asyrok, maka orang tersebut telah syirik gitu kan. Dan syirik ini salah satu dosa besar ya teman-teman. Bahkan di Al-Quranul Karim juga disebutkan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika may yasha. Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengampuni dosa orang yang melakukan syirik kecuali mereka sudah bertobat sebelum ajalnya. Wa yaghfiru ma duna dzalika may yasha, dan dia mengampuni dosa-dosa lain yang memang yang dia kehendaki. Nah syirik ini dosa besar, dan kita kalau nggak ngerti ini ternyata tatayur ini kayaknya sepele ya teman-teman. Kita percaya suatu pertanda itu biasa ya di masyarakat. Oh ini ada burung hantu nih gitu, malam ngukuk nih, kita nggak usah hajatan besok deh, kayaknya ada yang mau meninggal. Ini tatayur ya teman-teman. Dari hadis ini kita melihat ada suatu keapesan, kesialan karena suatu pertanda. Itu sering ya, dulu wah ini kejatuhan cicak nih gitu, nanti mau apes. Nah, itu seperti itu. Kita nggak boleh ternyata, dan kita harus bertawakal, berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan doa tadi, Allahumma la khaira illa khairuka, ya Allah, tiada kebaikan selain kebaikan darimu, wala tayra illa tayruka, dan tiada kesialan kecuali suatu kesialan yang memang sudah kau tetapkan kepada kami ya gitu kan. Wala ilaha illa ghairuk, dan tiada sesuatu yang layak disembah kecuali engkau. Dan ini berkaitan erat ya, di Al-Quranul Karim juga disebutkan tentang kurang lebih yang berkaitan dengan tatayur ini ya, gitu kan. Di surat Al-Anfal ayat 51 ya, yang bunyinya sebagai berikut, Bismillahirrahmanirrahim, qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, la yusibana illa ma kataballahu lana, tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa, tidak ada sesuatu pun yang menimpa kita kecuali yang memang sudah Allah tetapkan, yang sudah Allah catatkan untuk kita gitu kan. Wa maulana, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah pelindung kami, wa alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan sungguhnya hanya kepada Allah lah Subhanahu wa orang-orang beriman itu berserah diri. Jadi ini sangat erat ya, bahwasanya segala sesuatu yang menimpa kita sesungguhnya memang sesuatu yang memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kaitannya dengan tatayur itu kita meyakini bahwasanya ada makhluk ciptaan Allah gitu kan, yang memberikan pertanda yang kemudian bisa menyebabkan kesialan untuk kita. Nah, ini teman-teman, ini salah satu nilai-nilai tauhid ya gitu. Nah teman-teman, yang jelas ini kayaknya sepele ya teman-teman, tatayur ini kayaknya sepele, tapi ternyata hukumannya kita itu dikatakan disejajarkan dengan syirik, dan syirik itu salah satu dosa terbesar ya, salah satu dosa besar itu kan. Nah ini teman-teman, artinya kita dalam beragama, dalam beribadah beragama, dalam kehidupan beragama tetap kita berilmu ya teman-teman. Jangan sampai kita kemudian yang penting saya sholat, yang penting saya beribadah, saya berbuat baik, tapi nggak kemudian menggali keilmuan. Dan tentunya kita akan kadang-kadang kita nggak tahu, kemudian kita berbuat dosa yang kemudian kita nggak tahu karena keilmuannya itu kita nggak ada. Nauzubillah min zalik. Nah, karena sebagai seorang muslim, kita sebagai seorang Islam tentunya referensi kita adalah Al-Quranul Karim dan hadisnya Nabi Muhammad SAW. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.